Namaku Rizky, seorang mahasiswa semester akhir di sebuah kampus di Yogyakarta. Cerita ini terjadi sekitar 3 tahun lalu, saat aku masih tinggal di rumah kontrakan bersama dua temanku, Rian dan Dimas. Rumah kami terletak di daerah Bantul, cukup jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumah itu sederhana, terdiri dari 3 kamar, ruang tamu kecil, dapur, dan kamar mandi di belakang. Awalnya semua terasa biasa. Tapi sejak aku mulai sering begadang untuk menyelesaikan skripsi, aku mulai mengalami kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan semua itu bermula dari cermin di kamarku. Cermin tua yang terlupakan. Cermin itu sudah ada sejak awal kami menempati kontrakan. Bentuknya oval, dengan bingkai kayu berukir klasik, sedikit terkelupas dimakan usia. Awalnya aku tak peduli. Tapi sejak sering begadang, aku mulai menyadari sesuatu yang tidak wajar. Setiap kali jam menunjukkan pukul 2 atau 3 dini hari, aku sering menangkap bayangan dari sudut mataku, seolah ada seseorang berdiri di belakangku. Tapi saat ku periksa, tak ada apa-apa. Yang paling membuat bulu kuduku merinding adalah bayanganku di cermin. Bukan karena bayangannya bergerak sendiri, tapi karena bayangan itu tidak pernah benar-benar menirukan gerakanku secara sempurna. Pernah suatu malam, saat aku menunduk menatap layar laptop, aku sekilas melihat di cermin bahwa bayanganku tidak ikut menunduk. Dia malah seperti sedang menatapku tajam, matanya kosong, kulitnya pucat, dan bibirnya seolah bergerak-gerak. Seakan berbisik sesuatu. Mimpi yang bukan sekadar mimpi. Sejak kejadian itu, malam-malamku tak lagi tenang. Aku mulai mengalami mimpi yang sama berulang kali. Dalam mimpi itu, aku berada di kamar yang gelap gulita. Di hadapanku ada sosok yang identik denganku, duduk bersila sambil tersenyum aneh. Senyumnya dingin, matanya tak berkedip, dan dia akan berkata, "Akhirnya kau sadar, aku ada." Setiap aku mencoba bicara, suara tak bisa keluar dari mulutku. Dan setiap kali aku mencoba menjauh, dia akan berkata, "Kemana kau pergi? Aku bagian darimu. Aku adalah bayanganmu. Aku korinmu." Aku akan langsung terbangun dalam keringat dingin. Nafasku tersengal, jantungku berdebar kencang seperti habis lari maraton. Rian dan Dimas melihat hal yang sama. Awalnya aku merahasiakan semua ini dari Rian dan Dimas. Tapi suatu malam, Rian tiba-tiba bertanya, "Kai, lu pernah lihat bayangan lu di cermin beda dikit nggak sama lu?" Aku langsung kaku. "Maksud lu? Tadi gue ke kamar lu mau ambil charger. Lu lagi nunduk depan laptop, tapi bayangan lu di cermin itu kayak berdiri, mukanya pucat banget. Gue pikir lu bercanda, tapi lu nggak sadar gue masuk." Aku langsung merinding. Dimas yang duduk di sebelah kami pun menimpali. "Gue pernah juga, tapi bukan cermin. Gue pernah lihat lu jalan ke dapur jam 3 pagi, tapi lu nggak nyapa. Gue pikir lu ngelindur, tapi pas gue cek kamar lu lagi tidur pulas." Kami semua diam. Malam itu, rumah kami begitu hening. Hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar samar. Menguak tabir jin korin. Keesokan harinya, kami bertiga memutuskan mendatangi seorang ustaz yang tinggal tak jauh dari kontrakan. Namanya Ustaz Rahman, sosok tua yang dikenal bijak dan paham betul tentang dunia gaib. Setelah mendengar cerita kami, wajah Ustaz Rahman langsung berubah serius. "Yang kalian alami adalah gangguan dari jin korin. Ia adalah jin pendamping yang menyertai manusia sejak lahir. Tapi jika seseorang terlalu lemah secara spiritual atau terlalu sering menyendiri, korinnya bisa memberontak. Dia bisa mengganggu, bahkan meniru wujud kalian." Kami bertiga tercekat. Ustaz Rahman melanjutkan, "Cerminnya harus dibuang, jangan disimpan. Karena itu bisa jadi media bagi korin untuk berinteraksi lebih kuat. Dan Rizky, sepertinya kamu yang paling lemah sekarang. Mungkin karena kamu terlalu sering begadang, jarang ibadah, dan pikiranmu kacau." Aku tak bisa membantah. Ucapan itu menohok tepat di jantungku. Malam paling mencekam. Malam itu kami sepakat membuang cermin tua ke kebun kosong di belakang rumah. Tapi sebelum dibuang, aku ingin memastikan satu hal. Pukul 2.40 dini hari, aku berdiri di depan cermin untuk terakhir kalinya. Aku menatap bayanganku, dan bayanganku menatap balik. Aku mengangkat tangan kanan, dan dia mengangkat tangan kiri. Aku tersenyum, dan dia tak tersenyum. Tiba-tiba bayangan itu berbisik, meski aku tak bisa mendengar suaranya.
tapi aku bisa membaca gerakan bibirnya. Aku akan tetap ada, meski kau membuangku. Seketika lampu kamarku padam. Udara menjadi dingin menusuk tulang. Aku berlari keluar kamar dan bersama Rian serta Dimas kami seret cermin itu keluar. Kami membakarnya di kebun belakang. Api menyala tinggi, cermin retak dan meledak pelan. Tapi yang paling membuat kami ketakutan, dari balik api, samar-samar kami melihat sosok berwajah sama denganku berdiri dalam api, tersenyum bengkok, sebelum akhirnya menghilang bersama serpihan kaca yang mencair. Pembersihan dan ruqyah. Ustaz Rahman datang keesokan harinya dan melakukan ruqyah di seluruh rumah. Kami disuruh mendengarkan ayat-ayat tertentu dan memperbanyak zikir. Saat aku diruqyah, tubuhku terasa berat. Aku tak bisa bicara, mulutku terkunci, tapi batinku merasa marah, kecewa, dan sedih. Saat Ustaz membaca ayat ruqyah, tiba-tiba aku muntah cairan hitam pekat. Tubuhku menggigil hebat. Dan malam itu aku tidur untuk pertama kalinya tanpa mimpi buruk. Penampakan terakhir. Sebulan setelah kejadian itu, kami sudah mulai tenang. Tapi, keanehan terakhir terjadi saat aku pulang kampung. Aku tidur di kamar lamaku, rumah orang tuaku. Dan malam itu aku bermimpi lagi. Tapi kali ini aku berada dalam kamar yang putih bersih, terang benderang. Sosok itu kembali muncul, sama seperti aku. Tapi sekarang wajahnya terlihat lelah. Dia hanya berkata, "Aku tak bisa menjauh darimu. Aku bagian dari dirimu. Tapi aku akan diam selama kau kuat." Lalu ia menghilang dalam kabut putih. Sejak itu, aku tak pernah lagi diganggu. Qorin masih ada. Qorin bukan jin biasa. Ia bukan sekadar entitas asing, tapi seperti bayangan yang hidup berdampingan dengan jiwa kita. Setiap manusia memilikinya, tapi hanya yang lemah, baik secara iman maupun mental, yang bisa merasakan kehadirannya dengan cara yang menyeramkan. Sampai hari ini, aku masih sering merasa dia mengamati dari kejauhan, dari balik bayangan, dari pantulan jendela. Tapi aku tak takut lagi, karena aku tahu, dia memang bagian dari diriku, tapi bukan dia yang mengatur hidupku.